Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Musalina, NIM 1813330000218. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik memahami anak tunarungu dan alternatif pendampingan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan dijelaskan anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat berperan dalam globalisasi ke arah yang lebih baik. Anak membutuhkan pembinaan dan pengembangan sejak usia dini dari orang tua maupun lembaga pendidikan untuk dapat berkembang secara optimal. Kemampuan berbahasa sangat penting bagi setiap orang karena dengan kemampuan berbahasa yang baik, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa merupakan faktor penting dalam berkomunikasi, mempelajari ilmu pengetahuan, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketunarunguan adalah sebagai suatu kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Ketunarunguan seseorang dibagi menjadi dua kategori, yaitu tuli atau deaf dan kurang dengar atau hard of hearing. Budi S. 2011 halaman 7. Hasil belajar dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan tes hasil belajar. Tes hasil belajar disusun untuk mengungkapkan kemampuan maksimum peserta tes dalam menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan dalam kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu pengertian anak tunarungu. Menurut Suwito dalam buku Ortopedagogik Tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketulian berat sampai total yang tidak dapat menangkap tutur kata tanpa membaca bibir lawan bicaranya. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik itu sebagian atau seluruhnya, yang membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik tunarungu. Tunarungu adalah istilah yang menunjuk kepada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga seseorang anak. Kondisi ini menyebabkan mereka memiliki karakteristik yang khas, berbeda dari anak normal pada umumnya. Beberapa karakteristik anak tunarungu diantaranya adalah segi fisik. Yang pertama, cara berjalannya kaku dan agak membungkuk akibat terjadinya permasalahan pada organ keseimbangan di telinga. Yang kedua, pernafasannya pendek dan tidak teratur. Yang ketiga, cara melihatnya agak beringas. Yang selanjutnya dari segi bahasa. Yang pertama, kosakata yang dimiliki tidak banyak. Yang kedua, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik. Yang ketiga, tata bahasanya kurang teratur. Intelektual. Yang pertama, kemampuan intelektualnya normal. Yang kedua, perkembangan akademiknya lamban akibat keterbatasan bahasa. Yang selanjutnya, sosial emosional. Yang pertama, sering merasa curiga dan berprasangka. Yang kedua, sering bersifat agresif. Selanjutnya yaitu alternatif dalam pendampingan pembelajaran. Anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam pendengarannya, sehingga anak tersebut dalam berkomunikasi harus menggunakan bahasa isyarat. Anak tunarungu bisa berkonsentrasi dan cepat memahami kejadian yang sudah dialaminya dan bersifat konkret, bukan hal yang diverbalkan. Anak tunarungu membutuhkan metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, yaitu metode yang dapat menampilkan kekonkretan sesuai dengan apa yang sudah dialaminya. Metode pembelajaran untuk anak tunarungu haruslah yang kaya akan bahasa konkret dan tidak membiarkan anak untuk berfantasi mengenai hal yang belum diketahui. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan karakteristik dan alternatif pembelajaran anak tunarungu dari beberapa aspek yang sudah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai dampak dari ketunarunguannya, hal yang menjadikan perhatian adalah kemampuan berkomunikasi anak tunarungu yang rendah. Intelijensi anak tunarungu pada umumnya berada pada tingkatan rata-rata atau bahkan tinggi. Namun, prestasi anak tunarungu terkadang lebih rendah karena pengaruh kemampuan berbahasanya yang rendah.
Maka, dalam pembelajarannya di sekolah, anak tunarungu harus mendapatkan penanganan yang menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Sekian video presentasi dari saya. Apabila masih terdapat banyak salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.